Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Arianto dengan NIM A18 2025 00172. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan membuat aplikasi absensi karyawan berbasis web yang dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL. Fungsinya untuk membuat catatan kehadiran karyawan secara digital, dari absen masuk, pulang, sampai admin mengatur data karyawan. Untuk halaman loginnya terdapat dua kolom, yaitu username dan password. Di halaman login ini terdapat dua akses, yaitu akses ke admin dan akses ke karyawan. Oke, kita coba ke akses adminnya terlebih dahulu. Kita masukkan username admin, kemudian passwordnya admin 123. Oke, setelah memasukkan username dan password dengan benar yang sudah terdaftar, terdapat ringkasan hari ini pada dashboard admin. Pada ringkasan hari ini adalah untuk total karyawan, kehadirannya hari ini, izin sakit hari ini, dan yang belum absen. Pada sidebar kiri terdapat menu-menu untuk berpindah halaman seperti data karyawan, data absensi, dan data user. Oke, kita akan mencoba untuk fitur CURD-nya ya. Dimulai dari data karyawan terlebih dahulu. Di menu data karyawan terdapat list data karyawan yang sudah pernah ditambahkan. Terdapat NIP, nama karyawan, jabatan, nomor HP, akun login, dan aksi edit dan hapus. Kemudian kita akan mencoba fitur tambah karyawan. Oke, setelah kita klik tambah karyawan, di sini terdapat form ya untuk pengisian. Terdapat NIP, nama karyawan, jabatan, nomor HP, dan tautan ke akun login. Kita mencoba untuk menambahkan NIP. Kemudian kita masukkan nama karyawan dan jabatannya. Kita coba leader, nomor HP. Nah, untuk tautan ke akun loginnya itu harus didaftarkan terlebih dahulu untuk data user ya, untuk sebagai karyawan atau sebagai admin. Oke, kita lewati terlebih dahulu, kemudian kita klik simpan. Nah, ketika kita sudah tambahkan, list akan bertambah, dan tadi terdapat notifikasi hijau ya, yang artinya tandanya sudah berhasil. Kemudian di sini kita mencoba untuk fitur edit ya. Nah, pada fitur edit ini sudah terdapat otomatis data yang sudah diisi. Di sini kita hanya mengubah data yang mau diedit saja, contohnya dari jabatannya. Untuk dari jabatannya kita coba untuk ganti tingkatan, jadi coba kita staff. Oke, kita coba simpan. Nah, untuk fitur editnya sudah berhasil lah, jabatannya yang dari leader menjadi staff. Kemudian kita mencoba untuk fitur hapus data. Oke, kita coba hapus. Nah, di sini terdapat notifikasi untuk memastikan data ini akan dihapus atau tidak. Jika saya cancel, berarti datanya tidak terhapus. Jika oke, data akan terhapus. Kita coba cancel. Nah, ini akan kembali ke halaman listnya. Coba kita hapus. Oke, kita hapus ya. Nah, data sudah terhapus, berarti fitur CRUD nya sudah berhasil ya. Gitu. Untuk data absensi dan data user kita menggunakan sama ya, tambah, edit, hapus, sama list ya. Fiturnya sama, cuma bedanya di sini adalah untuk
menambah absensi secara manual. Nah, caranya tetap masih sama dengan data karyawan, dengan data user juga. Untuk data user juga untuk menambahkan untuk login ke halaman dashboard admin maupun dashboard karyawan. Oke. Nah, kemudian kita logout, masuk ke data karyawan, contoh ke Budi. Oke. Nah, di data dashboard karyawan untuk absensi seluruh karyawan tidak terlihat ya di dashboard karyawan. Nah, di dashboard karyawan hanya ada untuk absen dan riwayat absen saja. Kita coba untuk absen pada hari ini. Nah, absennya itu sesuai dengan waktu yang sekarang. Kita lihat riwayatnya, sudah terdapat riwayat masuk, jam pulangnya belum. Kita coba untuk jam absen pulang. Nah, untuk absen pulangnya sudah terdapat ya. Kita coba lihat pada dashboard admin apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Total kehadiran hari ini 1 orang. Kata absensi yang masuk hari ini adalah Budi Santoso. Oke. Mungkin itu rincian dari demo aplikasi absensi yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan kode dibalik semua absensi karyawan ini. Nah, kemudian kita ke kode penjelasannya ya. Sebelum masuk ke penjelasan kodenya, saya tunjukkan dulu susunan foldernya. Di dalam folder karyawan, absensi, dan user masing-masing selalu ada 4 file dengan pola yang sama. List PHP untuk menampilkan semua data tabel, tambah PHP untuk menambahkan data lewat form, edit PHP untuk mengubah data yang sudah ada, dan hapus PHP untuk menghapus data. 4 kemampuan ini tambah, tampilkan, ubah, dan hapus sudah termasuk CRWD ya. Selain 3 folder tersebut ada folder includes ya, yang isinya dipakai berulang kayak header, footer, sama pengecekan login. Terdapat juga folder aset, script, dan CSS JavaScript ya. Terdapat juga config PHP sebagai satu-satunya tempat pengaturan koneksi database. Kemudian kita ke struktur database-nya. Nah, di sini terdapat 3 tabel. Terdapat user, karyawan, dan absensi ya. Ini tabel user, isinya akun buat login. Ada kolom username, password, nama lengkap, dan yang paling penting kolom role yang isinya admin atau karyawan. Kemudian kita ke tabel karyawan. Isinya data diri karyawannya ya, NIP, nama karyawan, jabatan, nomor HP. Perhatikan untuk kolom user ID-nya, isinya dengan ID yang di tabel user. Kolom ini yang menyambungkan satu karyawan sama satu akun login miliknya. Yang terakhir tabel pada absensi ya. Isinya catatan kehadiran tiap karyawan, tiap hadir, jam masuknya, jam pulang, status kehadirannya, kemudian keterangan.
kita balik lagi ke kodenya. Tadi kita sedang menjelaskan struktur database-nya ya. Kita dari login PHP terlebih dahulu. Ini bagian paling penting buat penjelasan detail proses login. Waktu kita ketik username, terus klik login, form mengirim datanya ke server, sistem nyari username itu di tabel user. Perhatikan cara saya nulis. Perintah pencariannya saya nggak langsung nyambungin nilai username ya ke kalimat perintah database. Saya pakai tanda tanya sebagai kotak kosong, baru diisi belakangan lewat MySQL STMD pin praram ya. Cara nulis perintah kayak gini ya disebut prepared statement. Kenapa ini penting? Kalau ditulis cara lama langsung nyambungin input user ke perintah SQL. Ketika ada orang jahat bisa mengetik teks aneh di kolom username. Teks itu bisa nyusup jadi bagian dari perintah database-nya. Serangan ini disebut SQL injection. Akibatnya bisa fatal. Misalkan orang bisa login tanpa tahu password atau bahkan menghapus seluruh database. Dengan prepared statement, input user selalu diperlakukan sebagai data murni, bukan bagian dari perintah. Jadi triknya nggak bakal berhasil. Setelah data user ketemu, giliran cek password. Tapi saya nggak nyocokin password secara langsung. Soalnya di database password nggak pernah disimpan sebagai teks biasa. Waktu user pertama daftar, passwordnya udah diproses pakai password hash yang mengubah jadi karakter acak panjang. Prosesnya satu arah, sekali diacak bisa dibalikin lagi menjadi teks asli. Bahkan sama saya sendiri ini disebut hashing ya. Terus gimana cara ngecek passwordnya biar nggak dibaca? Di sini saya menggunakan password verify. Fungsi ini menerima dua nilai, password yang baru diketik user sama hash yang kesimpan di database. Fungsi ini mengacak ulang password yang baru diketik dengan cara yang sama, terus dibandingkan hasilnya sama hash di database. Kalau cocok berarti passwordnya benar, walaupun sistemnya nggak pernah tahu password asli usernya. Kalau password cocok, data user disimpan ke session ya. Session ini kayak kartu tanda pengenal sementara yang disimpan ke server khusus buat browser yang kita pakai selama belum logout atau nutup total browser. Tiap pindah halaman sistem tinggal cek kartu ini. Sistem jadi tahu kita udah login sama siapa nama kita tanpa perlu login ulang tiap pindah halaman. Buat logout prosesnya lebih sederhana. Saya tinggal sobek kartu tadi, kosongin session dan dipanggil session destroy. Terus diarahkan balik ke halaman login. Nah, gimana caranya orang yang belum login nggak bisa asal ketik halaman lain terus langsung masuk? Jawabannya ada di includes out PHP. Halaman ini butuh login di baris paling atas. Saya panggil dulu file PHP-nya out PHP sebelum kode dijalankan. Logikanya sederhana. Baris ini mengecek session user ID ada atau enggak. Kalau enggak ada berarti belum login. Langsung dipindah ke halaman login lewat header location. Perintah exit pastikan nggak ada kode lain di halaman itu yang sempat dijalankan. Jadi walaupun ada yang tahu alamat URL halaman data karyawan, kalau dibuka langsung tanpa login otomatis dilempar balik ke halaman login. Saya juga perlu bedain halaman yang boleh diakses admin doang sama halaman yang boleh diakses siapa saja yang sudah login. Buat ini saya bikin dua fungsi tambahan. Fungsi
is admin, cuma ngecek satu hal, apakah role di session sama dengan admin. Kalau iya, hasilnya true. Kalau bukan, false. Fungsi ini dipakai untuk banyak tempat, misalkan buat nentuin menu yang muncul. Fungsi require admin saya panggil khusus di halaman yang cuma boleh dibuka admin, kayak data karyawan, data absensi, dan data user. Kalau yang mengakses bukan admin, muncul perintah lewat alert, terus langsung dipindah paksa ke dashboard. Jadi ada dua lapis pengamanan. Pertama, cek udah login belum. Kedua, cek levelnya admin atau bukan. Efek pembedaan role ini langsung kelihatan di menu sidebar yang tadi. Kalau yang login admin muncul menu buat mengelola 3 tabel tadi ya. Kalau yang login karyawan biasa, menunya lebih sederhana, cuma bisa melihat absensi dan list riwayat absensinya itu sendiri. Kemudian kita ke fitur CRUD-nya ya. Karyawan, kita list PHP. Sekarang saya jelasin gimana data karyawan bisa muncul rapi di tabel halaman data karyawan. Tabel karyawan dan user saling nyambung. Kolom user ID, perintah left join, menggabungkan dua tabel yang menyambung itu jadi satu hasil. Jadi dalam satu kali ambil data, saya udah dapat data karyawan sekaligus username akunnya. Nggak perlu dua query terpisah. Order by di akhir cuma ngatur urutan tampil biar data terbaru muncul paling atas ya. Setelah data diambil, saya tampilin satu-satu ke baris tabel HTML pakai perulangan while. Tiap kali dipanggil MySQL fetch assoc, mengambil satu baris data. Perulangan ini terus berjalan selama masih ada baris tersisa. Kalau ada 20 data karyawan, kode ini di dalam while dijalankan 20 kali, hasilnya 2 baris tabel. Satu hal kecil yang saya perhatikan, saya selalu bungkus data pakai HTML spesial ya. Special chart, kalau ada karakter aneh kayak tanda kurung dari atau lebih dari, ditampilkan sebagai teks biasa, bukan dianggap kode HTML yang bisa ngerusak. Di tiap baris tabel saya sisipkan link edit sama hapus masing-masing bawa ID baris data lewat URL. Jadi waktu diklik, sistem tahu persis data mana yang dimaksud. Kemudian kita coba tambah PHP. Sekarang bagian tambah data, alurnya pertama kali halaman tambah PHP dibuka, yang muncul cuma form kosong. Setelah form diisi dan disimpan, diklik, data dikirim ke server lewat metode post, terus diproses kode PHP di file yang sama. Sebelum data disimpan, saya cek dulu kolom NIP dan nama nggak boleh kosong. Kalau ada yang kosong, muncul pesan error dan form nggak disimpan. Kalau semua syarat terpenuhi, baru dijalankan perintah insert. Lagi-lagi pakai prepared statement ya. Jadi data dari form ini juga aman dari SQL injection. Setelah berhasil disimpan, saya titipkan pesan kayak notifikasi karyawan berhasil ditambahkan ke session flash. Terus dipindah ke halaman list. Pesan ini cuma ditampilkan sekali di halaman berikutnya, terus otomatis hilang dari session. Jadi kalau halaman di refresh, pesannya nggak muncul lagi ya. Notifikasi ini ya kayak flash message. Buat halaman edit, alurnya mirip, bedanya cuma form ditampilkan, data lama diambil dari database berdasarkan ID di URL. Biar formnya udah keisi data yang sekarang, bukan form kosong. Waktu
waktu data keisi, waktu data lama yang diambil dulu dari database berdasarkan ID di URL. Waktu disimpan perintahnya bukan insert lagi, tapi update, bukan hapus proses. Paling singkat, saya ambil ID data yang mau dihapus dari URL, terus langsung jalanin perintah delete. Perhatikan baris ID in get ID ya. Di sini nilai ID dari URL saya paksa jadi angka murni pakai in. Ini langkah kecil tapi penting. Kalau ada yang coba masukin teks aneh di parameter ID, itu otomatis dipaksa jadi angka atau 0, jadi nggak bisa pakai buat ngakalin perintah database. Oke, kemudian kita ke absen PHP ya. Tanggal hari ini saya ngambil dari server pakai date, years, month, and day, bukan dari input yang bisa diubah user. Jadi tanggalnya selalu akurat, nggak bisa dimanipulasi. Hasilnya disimpan ke absen hari ini. Kalau belum ada catatan hari ini, variabelnya akan kosong. Kalau tombol yang ditekan absen masuk dan emang belum ada catatan hari ini, sistem bikin baris baru di tabel absensi. Jam masuknya keisi otomatis dari date, diambil langsung dari waktu server, bukan input bebas dari user. Jadi jam absennya itu nggak bisa dipalsuin. Kalau tombol yang ditekan absen pulang, syaratnya 2 ya, harus sudah ada catatan absen masuk hari ini dan kolom jam pulang masih kosong. Kalau 2 syarat ini kepenuhin, sistem nggak bisa bikin baris baru ya, tapi update baris yang sudah ada, nambahin jam pulangnya saja. Kenapa saya bikin pengecekan berlapis kayak gini? Biar walaupun user iseng nekan tombol berkali-kali atau buka halaman ini di 2 tab sekaligus, sistem tetap nggak bakal pernah bikin catatan ganda buat hari yang sama. Ini ngelengkapin aturan unique key yang udah dipasang di database tadi. Jadi ada 2 lapis pelindungan dari kode PHP dan dari database sendiri, biar user nggak bingung. Tombolnya otomatis mati kalau emang udah nggak boleh dipakai, langsung lewat kondisi PHP di dalam HTML. Kemudian kita ke JavaScript-nya ya. Nah, buat nilai tambahan saya tambahan sedikit JavaScript pakai jQuery ya. Ada 4 fitur kecil. Fitur pertama, konfirmasi sebelum hapus data. Normalnya klik link hapus, langsung mindahin halaman dan data langsung kehapus. Biar nggak salah pencet, saya cegat dulu kliknya ya. Edit prevent default, batalin aksi normal link. Jadi klik nggak langsung mindahin halamannya. Alamat tujuannya disimpan dulu ke variabel URL, terus masuk ke kontak dialog confirm yang nanya yakin mau dihapus. Kalau user klik OK, baru halamannya dipindah ke manual URL tadi. Kalau klik cancel, nggak terjadi apa-apa, data aman. Kemudian fitur yang kedua adalah kotak pencarian atau live search di atas tabel data. Tiap kali kita ngetik satu huruf di kolom pencarian, dideteksi lewat event keyword. Tiap kali tombol keyboard dilepas, kode ini mengecek satu-satu baris tabel. Kalau teks barisnya mengandung kata kunci yang diketik, barisnya tetap tampil. Kalau enggak, barisnya disembunyikan sementara. Semua ini
kejadian langsung di browser tanpa reload halaman, jadi kerasa cepat ya. Fitur ketiga adalah notifikasi sukses atau error otomatis hilang sendiri. Fitur keempat, jam digital yang jalan real time di halaman absen sekarang. Buat notifikasi saya pakai set timeout, artinya jalanin kode sekali saja setelah nunggu sekian milidetik. Di sini saya set 3,5 detik, baru kotak notifikasinya memudar hilang lewat fade out. Buat jam digitalnya saya pakai set interval. Bedanya dari set timeout karena mengulang terus menerus, bukan cuma sekali. Di sini saya setiap 1 detik. Fungsi update clock dipanggil ulang untuk mengambil jam, menit, detik terbaru dari komputer, terus ditampilkan di layar, jadi angka jamnya kelihatan jalan terus, padahal sebenarnya diperbarui satu tiap detik. Itu penjelasan aplikasi absensi karyawan yang saya buat. Struktur database dengan 3 tabel yang saling berrelasi, sistem login yang aman pakai password khas, dan private statement. Pembagian hak akses untuk admin dan karyawan. Fitur CRUD lengkap di 3 menu. Fitur absen yang nggak bisa double berkat validasi berlapis, sampai beberapa fitur JavaScript tambahan kayak live search dan jam real time. Mungkin penjelasan kode dan menampilkan demo presentasi absensi karyawan dari saya, Eri Arianto, mengucapkan terima kasih.